Sebuah cerita horor tentang pesugihan akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor dari akun Twitter @beristory, berjudul asli Tumbal Pesugihan. Buat kalian yang ingin segera mendengarkan, selamat menyimak kalau kalian memang benar-benar berani. Terkadang ada manusia yang seperti kehabisan akal, sampai harus menempuh jalan pintas penuh darah dan dosa, bekerja sama dengan sesuatu yang seharusnya tidak jadi tumpuan harap. Aku, Refti, umurku 27 tahun. Aku akan bercerita tentang peristiwa seram yang aku alami 7 tahun yang lalu. Ketika itu umurku masih 20 tahun. Begini ceritanya. Waktu itu tahun 2013. Ketika itu aku tinggal di Malang di rumah Tante Mai. Tante Mai adalah adik bapakku yang nomor 4 dari 7 bersaudara. Beliau tinggal di Malang karena memang bersama suaminya punya usaha di kota apel itu. Suami Tante Mai, Om Roy, lebih sering keluar kota dalam rangka mengurus bisnis yang digelutinya. Jadi praktis hanya ada aku, Tante Mai, Rifka, anak laki-laki Tante Mai, dan 3 orang asisten yang membantu mengurus rumah dan segala keperluannya. Iya, hanya kami berenam yang tinggal di rumah besar nan mewah ini. Rumah mewah dan besar. Benar, Tante Mai dan keluarga menempati rumah yang menurutku sangat besar dan mewah. Rumah 2 lantai, memiliki 8 kamar besar, perabotan mahal mengisi setiap sudut ruangan. Rumah ini juga berdiri di atas tanah yang sangat luas, nyaris 1 hektar. Karena itulah halaman dan pekarangan yang dimiliki jadi sangat luas juga. Kolam renang besar menghiasi halaman belakang. Panas matahari tidak gampang menembus sampai permukaan air karena beberapa pohon besar dan rindang berdiri di sekelilingnya. Jadinya, aku yang hanya seorang putri dari pemilik warung kelontongan di Jogja jadi seperti tinggal di istana raja. Lalu, kenapa aku bisa tinggal di rumah itu? Kenapa bisa tinggal di rumah keluarga Tante Mai? Begini, setelah lulus SMA di Jogja, aku sempat menganggur hampir selama 1 tahun. Kenapa tidak kuliah? Bapak belum cukup punya uang untuk biayanya, dan aku bisa mengerti tentang hal itu. Ya sudah, tinggal di Malang saja. Biar tante dan om yang membiayai kuliah kamu. Hitung-hitung sambil menemani tante di rumah supaya jadi agak rame kan kalau ada kamu. Begitu ucapan Tante Mai ketika datang berkunjung dan mengetahui kalau aku menganggur setelah lulus sekolah. Aku sungguh senang mendengarnya. Kebaikan Tante Mai bisa jadi merupakan jalan keluar dari keinginanku untuk kuliah. Ya sudah, singkat kata, Bapak dan Ibu setuju untuk berangkat ke Malang dan tinggal di rumah Tante Mai. Hingga akhirnya, sekitar awal tahun 2013, aku memulai hidup di kota Malang, kota besar yang sama sekali belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Aku akan bercerita sedikit tentang keluarga Tante Mai. Yang aku ingat, Tante Mai dan Om Roy menikah pada pertengahan tahun 90-an. Sebelumnya mereka adalah teman sekolah. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak, Mala dan Rifka. Mala adalah anak pertama perempuan. Lalu, kenapa di awal cerita tadi aku hanya menyebutkan Rifka? Mala kemana? Mala sudah meninggal tahun 2008.
meninggal tragis karena kecelakaan motor. Jadi anak mereka hanya tinggal Rifka seorang. Nah, Tante Mai dan Om Roy ini, aku tahu ceritanya dari bapak dan ibu. Sebelum Mala meninggal, hidup sangat pas-pasan. Tinggal di Malang, berpindah-pindah rumah kontrakan karena belum memiliki rumah sendiri. Seringkali aku mendengar kalau mereka meminjam atau meminta uang dari kakak-kakaknya untuk sekedar menyambung hidup. Begitulah hidup mereka sangat pas-pasan. Bapakku sudah beberapa kali menyarankan agar mereka tinggal dan memulai hidup lagi di Jogja saja daripada sengsara di Malang. Tapi mereka tidak mau, tetap bersikukuh ingin hidup di Malang. Sampai akhirnya kabar duka itu datang. Mereka mengabarkan kalau Mala meninggal kecelakaan. Keluarga besar kami sangat sedih dan kehilangan Mala, anak yang pintar dan menyenangkan, akrab dengan keluarga. Kami saat itu cukup terguncang. Tetapi sepeninggal Mala, aku mendengar kalau Tante Mai dan Om Roy hidupnya secara perlahan mulai membaik. Kata bapak, usaha yang mereka rintis mulai banyak membuahkan hasil. Pelan-pelan mereka bisa melunasi hutang-hutang dari keluarga maupun orang lain. Yang sebelumnya selalu meminta atau meminjam uang, mereka mulai bisa memberi dan membantu keluarga lainnya. Sampai akhirnya pada tahun 2010, mereka akhirnya mampu memiliki rumah sendiri. Waktu itu rumahnya bukanlah rumah mewah yang aku ceritakan di awal tadi, masih rumah tidak terlalu besar. Tapi kata bapak sudah termasuk rumah mahal. Syukurlah, kami sekeluarga besar ikut senang dengan keberhasilan Tante Mai dan Om Roy dalam hal ekonomi keluarga. Bapakku anak pertama dari 7 bersaudara. Mereka semua lahir dan besar di Jogja, termasuk Tante Mai. Pada tahun 2011, adik bapak yang paling bungsu, Om Seno, terkena PHK di perusahaan tempat dia bekerja dan sejak itu dia menganggur. Ya sudah, Seno ikut aku ke Malang saja, bantu usaha kami, bantu pekerjaan Mas Roy, daripada nganggur di Jogja. Begitu kata Tante Mai setelah mengetahui kalau Om Seno sudah tidak bekerja lagi. Begitulah, akhirnya Om Seno berangkat dan tinggal di Malang membantu usaha yang dijalani oleh Om Roy. Aku yang cukup dekat dengan Om Seno sedikit merasa kehilangan ketika dia akhirnya pindah kota. Umur yang tidak terpaut jauh membuat kami layaknya teman dan sahabat. Beliau adalah tempatku bercerita. Tetapi sekitar 6 bulan kemudian kabar duka kembali datang. Om Seno berpulang ke pangkuan ilahi. Dia meninggal mendadak karena kecelakaan kerja terjatuh dari atap salah satu pabrik milik Om Roy. Saat itu adalah momen terburuk dalam hidupku. Kehilangan Om tersayang secara mendadak. Aku kehilangan sahabat dekat, kehilangan tempat bercerita, kehilangan tempat berkeluh kesah. Lagi-lagi kami sekeluarga berduka cukup dalam. Lalu, sekitar 1 tahun sepeninggal Om Seno, aku mendengar kabar kalau Tante Mai dan Om Roy sudah pindah ke rumah baru. Menurut cerita dari bapak dan adik-adiknya, keluarga mereka pindah ke rumah yang jauh lebih besar, lebih mewah, berdiri di atas tanah yang sangat luas pula. Yang sebelumnya hanya memiliki 1 asisten rumah tangga, kini mereka sudah dibantu oleh 3 asisten. Senang, tentu saja. Kami semua senang mendengar kalau ada anggota keluarga besar yang sudah sangat sukses keuangan, kaya raya. Yaitu tadi, sampai akhirnya setelah lulus sekolah aku ditawari untuk tinggal di rumah Tante Mai, ditambah akan dibiayai kuliah. Dan aku pun tinggal di Malang. "Kamu jangan pernah masuk ke kamar itu ya,"
isinya perlengkapan kerja Om Roy. Nanti dia marah kalau ada yang masuk ke ruangan itu. Begitu kata Tante Mai. Pada suatu waktu, pada hari pertama aku tinggal di rumahnya. Sebelumnya, aku sudah diajak berkeliling, dikenalkan dengan 3 asisten, dijelaskan tentang seluruh kamar dan ruangan yang ada di dalam rumah sangat besar ini. Kamar yang dimaksud oleh Tante Mai tadi, yang tidak boleh aku masuki, adalah kamar yang ada di lantai atas. Letaknya di depan sebelah kanan dari kamar yang akan aku tempati nantinya. Pintu kamar itu tertutup rapat dan sepertinya terkunci. Karena aku sempat hendak membukanya namun tidak bisa. "Ini kamar apa, Tante?" tanyaku ketika Tante Mai muncul dari belakang. Yaitu tadi jawaban Tante Mai. Katanya itu ruang tempat perlengkapan kerja Om Roy. Lalu beberapa kali seperti menegaskan kalau aku sama sekali tidak boleh memasukinya. Ya sudah, aku pasti menurut. Tidak akan berani untuk menentang omongan Tante Mai. Kamar yang misterius, begitu aku menyebutnya. Di rumah Tante Mai, aku disediakan kamar di lantai 2. Kamar besar yang letaknya tidak jauh dari tangga, persis bersebelahan dengan kamar mandi. Di dalam kamar sudah tersedia perabot mahal, tempat tidur empuk dan nyaman, lemari besar tapi tanpa TV. Kamar yang sangat mewah menurutku. Oh iya, kunci pintu kamar kamu kayaknya masih rusak deh. Tante belum sempat untuk menghubungi tukang untuk memperbaikinya. Selalu lupa. Begitu kata Tante Mai ketika kami sedang di meja makan. Benar adanya. Pintu kamarku kuncinya rusak. Bisa tertutup tapi tidak bisa dikunci. Ya sudah, tidak apalah. Toh di rumah ini terbilang aman. Lagi pula aku terkesan tidak sopan kalau selalu mengunci pintu kamar. Hari pertama dihabiskan dengan berkenalan dengan lingkungan rumah serta penghuni lainnya, hingga tidak terasa. Akhirnya malam pun tiba. Aku bersama Tante Mai dan Rifka bersantap makan malam di meja makan. Bermacam makanan lezat tersaji di atas meja marmer besar yang aku yakin pasti harganya sangat mahal. Persis di tengah ruangan bergantung lampu kristal besar menerangi seisi ruang makan. Sampai pada saat itu, aku belum juga berhenti terkagum-kagum dengan segala harta di rumah yang dimiliki oleh Tante Mai dan Om Roy. Benar-benar seperti istana dengan perabotan layaknya untuk raja dan ratu. Sungguh kaya raya mereka. Ya sudah, kamu istirahat dulu sana. Pasti capek kan seharian ini. Tante Mai menutup percakapan kami malam itu. Setelah itu kami masuk ke kamar masing-masing. Oh iya, di lantai 2 aku sendirian. Tidak ada lagi yang menempatinya selain aku. Tante Mai dan Rifka masing-masing kamarnya di lantai 1. Para asisten rumah tangga kamarnya di belakang, terpisah dari bangunan utama. Jam 9 malam, aku sudah berada di kamar. Isi kepala masih terus saja berkutat pada kekaguman akan kekayaan dan kehidupan mewah yang dimiliki oleh Tante Mai dan Om Roy. Mereka pasti sudah sangat bekerja keras untuk mendapatkan ini semua. Itu yang ada di dalam pikiranku. Mungkin sekitar jam 11 malam akhirnya aku bisa tidur. Tidurku cukup nyenyak, tapi tidak lama. Iya, tidur nyenyakku tidak lama. Sekitar jam 2 aku kembali terjaga. Sejak masuk kamar tadi, sengaja aku tidak mematikan semua lampu. Aku hanya menyalakan lampu kecil di meja belajar untuk sekedar menerangi, supaya tidak terlalu gelap. Sepertinya aku terbangun karena semilir angin dingin yang mengelus tubuh. Anginnya berhembus masuk melalui pintu kamar yang dalam keadaan terbuka. Pintu kamar terbuka. Iya, aku juga heran. Kok pintu kamar terbuka?
Walaupun tidak terbuka penuh, hanya setengah. Padahal aku sangat yakin kalau sebelum tidur tadi pintu sudah dalam keadaan tertutup. Mungkin karena tertiup angin jadinya terbuka, begitu pikirku. Karena pintu terbuka itulah aku jadi bisa melihat keluar. Celahnya cukup bagiku untuk memperhatikan gelapnya suasana luar kamar. Sangat gelap. Ruang tengah lantai 2 sangat gelap. Tidak ada lampu menyala barang satupun juga. Beberapa saat lamanya aku diam memperhatikan gelap di luar. Belum 100% sadar setelah terjaga. Aku juga masih berusaha mengumpulkan niat dan tenaga untuk bangun dari tidur lalu menutup pintu. Seiring bergulirnya waktu dan mulai terbiasanya mata melihat dalam remang, aku merasa kalau ada yang mengganggu pandangan. Walau tidak begitu jelas, tapi sepertinya aku melihat ada sosok di ruang tengah. Sosok itu berdiri diam, memperhatikan aku yang masih terbaring di tempat tidur. Masih berbentuk siluet hitam, tapi aku jelas melihatnya. Siapa itu? Beberapa detik, aku terus memperhatikan. Sampai kemudian timbul niat mendekati pintu untuk memastikan. Bangun dari tempat tidur, lalu aku berjalan ke pintu. Tapi setelah sampai, tiba-tiba bayangan hitam itu tidak ada lagi. Sudah tidak di tempatnya lagi. Kemana perginya? Mungkin salah lihat. Begitu pikirku, lalu menutup pintu rapat-rapat dan aku kembali tidur. Hari berikutnya, aku jalani dengan kegiatan yang sedikit banyak menjadi kesibukan baru. Entah itu membantu pekerjaan rumah, antar jemput Rifka sekolah, membantu usaha Tante Mai, apa saja aku lakukan untuk mengisi kekosongan. Belum ada kegiatan perkuliahan, karena waktu itu pendaftaran masuk universitas memang belum dibuka. Seiring berjalannya waktu juga, aku juga jadi lebih akrab dengan penghuni rumah, termasuk dengan para asisten rumah tangga. Mbak, memang kamar atas depan kamarku itu isinya apa sih? Kok sepertinya misterius sekali, tidak ada orang yang boleh masuk? Tanyaku kepada Mbak Ning pada suatu ketika. Mbak Ning adalah salah satu asisten rumah tangga. Oh, kamar itu ya Mbak. Saya juga tidak tahu pastinya. Lawong saya juga tidak pernah boleh masuk, walaupun hanya untuk membersihkan. Pintunya akan selalu terkunci. Begitu jawab Mbak Ning. Aneh. Tapi ya sudahlah. Aku tidak bertanya lebih jauh. Mungkin karena isi kamar itu sangat pribadi bagi Tante Mai dan suami. Jujur, selama tinggal di kamar atas, beberapa kali aku mendengar suara-suara aneh. Contohnya, beberapa kali terdengar langkah kaki naik atau turun tangga. Pernah juga ada suara pintu terbuka, entah pintu yang mana, yang cukup membuat merinding. Beberapa kali aku melihat ada bayangan hitam tinggi besar melintas lewat depan pintu kamar. Pintu kamar yang tengah malam dalam keadaan terbuka, padahal aku yakin sudah menutupnya sebelum tidur. Mungkin rumah ini terlalu besar bagi penghuni yang hanya segelintir saja. Jadinya cukup menyeramkan. Begitu pikirku. Tapi seiring berjalannya waktu, aku berusaha untuk melupakan dan mengabaikan setiap keanehan yang kurasa. Coba untuk sibuk dengan kegiatanku saja. Tetapi ketika sudah hampir 3 bulan tinggal di rumah Tante Mai, walaupun tidak begitu jelas, pada akhirnya aku bisa melihat isi kamar misterius itu. Kok bisa? Begini ceritanya. Seperti biasa, sekitar jam 9 malam, aku sudah berada di dalam kamar. Hiburan satu-satunya adalah ponsel kesayangan, sambil menunggu kantuk datang. Dapat dipastikan, lampu luar kamar sudah dalam keadaan mati semua, hanya kamarku saja yang masih terang.
Di tengah asiknya berponsel ria, selepas jam 10, aku mendengar sesuatu. Ada suara yang sumbernya dari luar. Aku mendengar derit suara pintu terbuka perlahan. Saat itu aku belum tahu pintu manakah itu karena ada 4 kamar di lantai atas. Mungkin terbuka tertiup angin, begitu pikirku dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara lagi. Kali ini sepertinya suara pintu tertutup. Siapa yang keluar masuk salah satu kamar? Entahlah. Setelah itu aku memutuskan untuk mematikan lampu besar dan membiarkan lampu kecil tetap menyala seperti biasanya. Kamar jadi temaram. Ketika hendak merebahkan tubuh di tempat tidur, lagi-lagi terdengar suara pintu yang terbuka perlahan. Saat itulah timbul rasa penasaran. Aku berniat melihat keluar untuk mengetahui pintu kamar mana yang terbuka. Setelah sudah membuka pintu dan melongok keluar, benar dugaanku. Luar kamar sungguh gelap gulita. Hanya sedikit garisan cahaya dari luar rumah masuk melalui sela-sela jendela yang jadi penerangan. Untuk membantu penglihatan, aku menggunakan lampu dari ponsel yang ada di tangan sejak tadi. Cahaya terang ponsel menyapu setiap sudut ruangan lantai 2 yang luas ini. Aku jadi bisa melihat cukup jelas, hening dan kosong. Tentunya itulah pemandangan yang ada di hadapan. Sampai akhirnya pandanganku terhenti di salah satu kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka. Iya, ternyata kamar yang pintunya terbuka adalah kamar misterius itu. Takut dan penasaran, dua rasa berkecamuk di dalam kepala. Tapi pada akhirnya penasaran mengalahkan segalanya. Akhirnya aku memutuskan untuk mendatangi kamar itu. Langkahku pelan mendekat, tapi walau semakin dekat tetap hanya melihat pekat. Sama sekali belum terlihat isi kamar. Sampai akhirnya aku sudah berdiri tepat di depan kamar misterius itu. Pintu tidak terbuka penuh, hanya setengahnya saja. Lalu perlahan aku mendorongnya sampai terbuka lebar. Belum. Ternyata aku belum bisa melihat dengan jelas isi kamar. Masih pekat yang terlihat. Kemudian aku mengarahkan cahaya ponsel ke dalam kamar. Pada saat inilah aku melihat semuanya. Yang pertama aku lihat adalah tempat tidur besar berkelambu di sisi kiri. Rangka ranjangnya seperti terbuat dari besi kokoh. Kelambunya yang bagian depan dalam keadaan terbuka, sehingga aku dapat melihat kasur di dalamnya. Di atas kasur bertebaran banyak kuncup bunga. Tidak tahu jenis bunga apa, tapi akhirnya aku tahu dari mana asal wangi bunga yang beberapa kali tercium di lantai atas. Dinding ruangan tertutup seluruhnya dengan kain berwarna hitam. Kain hitam itu menutupi sampai ke langit-langit. Di sebelah ranjang ada meja besar yang di atasnya tergeletak banyak benda-benda aneh dan seram. Beberapa di antaranya aku tidak tahu benda apa itu. Ya Tuhan, ruangan apa ini? Aku bergumam dalam hati. Walaupun belum sempat melihat semuanya, tetapi aku sudah berniat untuk kembali ke kamarku saja. Aku takut. Tapi belum juga kaki ini melangkah, tiba-tiba aku mendengar suara. Ada suara seperti menggeram, pelan tapi terdengar jelas. Refleks aku arahkan cahaya ponsel ke sudut kanan kamar karena menurutku suara itu berasal dari sana. Detik berikutnya, jantungku seperti berhenti berdetak. Aku kaget ketakutan. Ya Tuhan, aku melihat ada makhluk hitam tinggi besar sedang berdiri di pojok kamar. Sebegitu tinggi
hingga kepalanya nyaris menyentuh langit-langit. Sungguh sosok yang sangat menyeramkan. Melihat itu semua, aku langsung lari menuju kamarku. Setelah sudah di dalam kamar, aku lalu menutup dan berdiri bersandar pada pintu. Karena aku sadar kalau pintu kamarku ini tidak bisa dikunci. Aku menangis pelan, ketakutan, tapi walaupun begitu, aku masih bisa mendengar suara di luar, suara pintu yang perlahan tertutup, dan aku yakin itu pintu kamar gelap. Setelah itu, semalaman, aku duduk bersandar di pintu hingga pagi menjelang. Sejak itu, aku menyebut kamar misterius itu dengan sebutan kamar gelap. Hari-hari berlalu. Aku terus jalani hidup di rumah Tante Mai. Tante Mai memenuhi janjinya untuk membiayai kuliahku. Sekitar bulan Agustus, aku sudah mulai berkuliah. Tapi semua kejadian seram di rumah tetap aku rasakan. Terus saja kejadian. Itu yang membuatku sangat tidak betah. Ditambah, entah sudah 2 atau 3 kali aku mengalami mimpi aneh menyeramkan. Di mimpi aku didatangi makhluk tinggi besar yang sering aku lihat bergentayangan di dalam rumah dan kamar gelap. Sosok makhluk itu sungguh sangat menyeramkan. Aku tidak mampu untuk menggambarkan. Di dalam mimpi, ketika makhluk itu datang, tubuhku sama sekali tidak bisa bergerak dan aku hanya bisa menangis. Kemudian, dia meraih tanganku, menyeretku, menarik tubuhku dengan kasar. Lagi-lagi, aku hanya bisa berteriak dalam diam. Amat sangat ketakutan. Lalu, akhirnya kami seperti berada di tepi jurang. Jurang yang sangat dalam sampai aku tidak bisa melihat dasarnya. Tiba-tiba, makhluk menyeramkan itu mengangkat tubuhku lalu melemparku ke dalam jurang. Di saat inilah, biasanya aku terbangun dari tidur, tersengal-sengal, berkeringat, lalu menangis sejadi-jadinya. Beberapa kali juga, aku bercerita kepada bapak dan ibu tentang semua yang aku alami di rumah ini. Melalui sambungan telepon, aku ceritakan semuanya. Mereka hanya bisa menenangkan, meminta aku untuk kembali ke niat awal, yaitu berkuliah. Jangan pedulikan hal-hal lainnya. Untuk sementara, aku berusaha untuk menuruti omongan mereka, berusaha untuk kuat menghadapi semuanya. Hanya sementara. Masih lekat dalam ingatan. Waktu itu, suatu hari di bulan November, hanya beberapa hari setelah hari ulang tahunku. Sepulang kuliah, sekitar jam 5 sore aku sampai di rumah. Ternyata Tante Mai dan Rifka sedang tidak ada di rumah, hanya ada 3 asisten rumah tangga. Pada kemana, Mbak? Tanyaku kepada Mbak Ning. Tadi jam 3 berangkat ke Surabaya, Mbak. Rifka pingin jalan-jalan katanya. Pulangnya besok sore, jawab Mbak Ning. Jalan-jalan? Kenapa mendadak? Kok tidak bilang-bilang? Ya sudahlah. Mungkin mereka ada acara mendadak. Yang pasti aku harus bersiap sendirian di rumah ini, di rumah besar ini semalaman. Singkat kata, malam pun tiba. Karena sendirian, setelah makan aku langsung masuk kamar walaupun masih jam 7:30. Rumah semakin sepi dan hening. Biasanya terdengar suara TV atau percakapan Tante Mai dan Rifka. Kali ini tidak ada suara sama sekali. Rumah besar ini sangat terasa kosong dan hampa. Malam semakin larut. Sekitar jam 10, rasa kantuk mulai datang menyerang. Aku yang seharian sudah sangat lelah karena banyak berkegiatan, akhirnya menyerah lalu tertidur lelap. Tapi tidak lama, jam 1 tengah malam aku terjaga. Lagi-lagi hembusan angin dingin menerpa tubuh membangunkanku. Aku langsung memperhatikan pintu kamar dan benar dugaanku. Pintu dalam keadaan terbuka.
Lagi-lagi seperti itu. Setelah sekian banyak peristiwa yang sudah aku alami di rumah ini, aku jadi tidak berpikir panjang untuk langsung bangkit dari tidur, berniat untuk menutup pintu. Aku tidak mau buang waktu, tidak mau menunggu sampai ada sesuatu yang seram lagi terjadi. Tapi ketika aku sudah berada di dekat pintu dan hendak menutupnya, tiba-tiba aku mendengar suara seperti itu. Terkaanku itu adalah suara pijakan kaki menyentuh ubin lantai, suara kaki yang sedang melangkah berjalan. Aku terus diam, berdiri menajamkan pendengaran coba menebak dari mana suara itu berasal. Dari lantai bawah. Aku yakin kalau suara itu berasal dari bawah. Entah apa yang ada di pikiran. Aku berjalan pelan menuju teras dalam lantai 2. Dari situ, aku dapat melihat situasi di lantai 1. Suara itu masih saja terdengar. Sementara aku masih berdiri di pinggir pagar terus memperhatikan ke bawah. Awalnya, aku belum melihat apa-apa karena rumah dalam keadaan gelap gulita. Hanya sedikit cahaya yang masuk dari luar. Tapi setelah mata sudah terbiasa melihat dalam gelap, akhirnya aku melihat sesuatu. Aku melihat si empunya suara langkah kaki itu. Sosok makhluk tinggi besar menyeramkan. Dia berjalan menyusuri lantai 1, melangkah pelan menuju tangga. Tangga besar menuju lantai atas tempat di mana aku sedang berada. Seketika itu juga, tubuhku merinding. Aku ketakutan. Tapi walaupun begitu aku masih saja diam terpaku memperhatikan semuanya. Melihat makhluk menyeramkan itu yang akhirnya sampai juga di depan tangga lalu menaikinya. Dia menuju ke arahku. Terus berjalan pelan, melangkahkan kakinya di anak tangga satu persatu. Seperti tersadar, lalu aku melangkah mundur, perlahan mendekat ke pintu kamar lalu memasukinya. Di dalam, aku langsung menutup pintu rapat-rapat, lalu berlari menuju tempat tidur, menaikinya, kemudian duduk meringkuk di tempat paling sudut. Aku sangat ketakutan, berharap makhluk menyeramkan itu tidak akan masuk. Tapi harapan, tinggal harapan. Karena aku melihat gagang pintu bergerak-gerak sendiri, ada yang sedang berusaha untuk membukanya dari luar. Benar, karena beberapa detik kemudian perlahan pintu mulai terbuka. Di sini aku mulai menangis, tapi tidak mampu berteriak. Ketika pintu sudah terbuka lebar, akhirnya aku melihat sosok makhluk tinggi besar itu. Dia berdiri diam memperhatikan. Aku terpaku, tubuhku kaku. Kemudian dia melangkah masuk. Pada saat inilah aku dapat melihat bentuknya dengan jelas. Sangat menyeramkan. Tidak mampu aku menggambarkan. Lalu sosok itu terus mendekat dan semakin mendekat. Seperti mimpi buruk yang jadi nyata, aku rasakan semuanya. Akhirnya, dia sudah benar-benar berdiri di samping tempat tidur. Aku hanya bisa menunduk sambil terus menangis. Tapi, tiba-tiba ponselku berdering. Ponsel yang aku letakkan di atas tempat tidur di samping bantal. Jadi, tidak susah aku meraihnya. Sambil menunduk aku menerima panggilan telepon itu. "Nak, kamu belum tidur? Kok perasaan ibu tidak enak ya? Dari tadi ibu tidak bisa tidur. Apakah kamu baik-baik saja?" Aku mendengar suara ibu di ujung sambungan telepon. Semakin menjadi-jadilah aku menangis. "Bu, aku takut. Aku tidak tahan. Aku ingin pulang saja, Bu. Aku takut, Bu." Sambil menangis, aku bilang seperti itu sambil terus menundukkan wajah.
"Iya nak, kamu pulang saja ya, kamu pulang," begitu jawab ibu. Aku terus menangis sambil menceritakan apa yang pernah aku alami dan apa yang sedang berusaha aku lewati malam itu. Syukurlah, setelah itu aku akhirnya berani untuk mengangkat wajah dan melihat seisi kamar. Ternyata makhluk seram itu sudah pergi, tidak ada di kamarku lagi. Aku langsung berdiri lalu menutup pintu. Malam itu aku ditemani ibu sampai benar-benar bisa tertidur. Keesokannya, tiba-tiba bapak datang pada sore hari. Aku sangat senang melihat beliau, langsung aku peluk erat tubuhnya. "Pak, aku sudah tidak kuat lagi. Aku mau pulang saja, Pak. Tolong, bolehkan aku pulang ya, Pak?" ucapku sambil menangis sesegrukan. "Iya nak, Bapak juga datang untuk menjemput kamu kok. Bapak dan Ibu sudah tahu semua. Ayo, kita pulang," begitu kata Bapak. Sore itu juga, aku pulang ke Jogja bersama Bapak, meninggalkan rumah Malang dengan segala kengeriannya. Terima kasih Tuhan, aku masih diberi kesempatan untuk hidup. Terima kasih, aku masih terselamatkan. Teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul Uang Gaib. Buat kalian yang sudah tidak sabar, yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Aku hanya menggelengkan kepala atas apa yang aku lihat. Ingin aku bertanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar Bapak. Namun, secara tiba-tiba, Bapak dan Ibu menoleh ke arahku secara bersamaan. "Neng," kata ibuku yang tiba-tiba berdiri dan menghampiriku yang ada di pintu kamar. Tubuhku didorong secara perlahan oleh ibu, sehingga aku mundur beberapa langkah. Sedangkan Bapak, dia hanya berdiri sampai pintu kamar dan menutup tirai kamar secara perlahan sambil melihatku tanpa ekspresi pada saat itu. Entah mengapa, aku mendadak tidak ingat atas apa yang terjadi. Semuanya terasa seperti mimpi, karena ketika aku sadar kembali, aku sudah ada di dalam kamar dengan kicau burung pagi yang membuatku terbangun. "Neng, ayo sarapan, siap-siap sekolah," ibuku memanggilku sambil berteriak. Aku pun langsung bergegas bangun dan berlari ke ruangan tengah. Di sana, aku merasa heran karena semua apa yang aku lihat semalam kini menghilang begitu saja. Suasana di dalam rumah kini kembali seperti biasa. Bahkan Bapak pun tersenyum melihatku bangun dari kamar pada saat itu. "Ayo cepat, mandi, ganti baju dan makan. Sudah mau telat sekolah ini," kata ibuku yang tampak sibuk pagi itu. Aku sontak bertanya-tanya, apakah kemarin itu mimpi? Kalaupun memang benar itu adalah mimpi, tapi kenapa semuanya begitu nyata ketika aku melihatnya? Aku benar-benar tidak habis pikir atas apa yang terjadi. Hari itu, ibu tampak sibuk di dalam rumah ketika aku pulang ke rumah.
Suasana rumah kini mendadak lebih cerah dari sebelumnya. Sayuran-sayuran segar, daging, ikan, serta bahan makanan lainnya menumpuk di dapur. Sedangkan bapak, aku tidak melihatnya di siang ini. Dia menghilang entah kemana. Ibu mengatakan bahwa bapak kini bekerja untuk mengurus kebun pisang di kampung sebelah. Sehingga ketika pulang, dia selalu membawa satu tandan pisang untuk dibawa ke rumah. Namun anehnya, tidak pernah sekalipun aku makan pisang itu. Pisang-pisang itu selalu dia bawa ke kamar dan digantung di dekat kaca besar yang ada di dalamnya. Suasana rumah yang terasa cerah karena bapak kini mempunyai penghasilan lagi. Bahkan mungkin kali ini lebih dari cukup daripada membajak sawah yang mengering di depan rumah. Namun, terasa berbeda ketika malam tiba. Suasana rumah terasa lebih hening, seperti ada banyak mata yang mengawasiku untuk beraktivitas. Bahkan, sikap ibu dan bapak ketika malam mulai berbeda. Dia kini sering menyuruhku untuk tidur lebih awal dan tidak memperbolehkan untuk memasuki kamar mereka. Bilangnya sih, mereka ingin punya anak lagi yang akan menjadi adik kecil untukku. Sehingga mereka wajar bilang seperti itu kepadaku, karena mungkin mereka malu ketika aku masih terbangun di tengah malam, ketika mereka sedang ingin bersetubuh pada malam tersebut. Tapi entah mengapa, alasan itu tampak tidak masuk akal bagiku. Semuanya terasa janggal, semuanya merasa tidak saling berhubungan satu sama lain. Apalagi menyangkut pisang yang setiap hari bapak bawa entah dari mana dan digantung di dekat cermin besar pemberian Pak Taufik. Semakin hari, suasana rumah tampak bahagia. Ibu kini sudah mulai bisa membeli peralatan dapur. Semua peralatan lama dibuang dan diganti dengan yang baru. Rumah pun kini diperbaiki secara perlahan-lahan. Atap-atap yang bocor dan tembok yang kusam kini dicat sehingga tampak baru. Semenjak bekerja di kebun pisang, bapak kini selalu membawa uang banyak. Uang yang membuat kehidupan kita meningkat secara perlahan-lahan. Namun, suasana malam yang tampak berbeda terus saja aku rasakan. Ibu kini sering mengecek kamarku dan memastikan aku harus tidur sebelum jam 10 malam. Bahkan, bapak sedikit marah ketika aku masih mengerjakan tugas sekolah ketika larut malam. Entah apa yang terjadi, namun lagi-lagi alasannya karena ibu sedang program hamil, sehingga aku tidak ingin mengganggu aktivitas malam mereka. Seminggu setelah kejadian itu, tepatnya ketika aku pulang dari pengajian rutin di surau, aku dikejutkan oleh beberapa bayangan yang melompat di antara pepohonan dekat rumah. Bayangan-bayangan seperti kera kecil yang muncul begitu saja di sekitar rumah. Awalnya aku tidak memikirkan keanehan itu. Aku masih berpikir positif karena mungkin saja mereka datang untuk mencari makan. Karena melihat bapak seringkali membawa pisang sepulang bekerja. Namun, sesuatu terjadi di luar apa yang aku pikirkan. Aku yang pada saat itu terbangun karena mendengar suara gaduh dari dapur sehingga aku langsung terbangun dan mengintip dari kamar. Suasana rumah pada waktu itu begitu gelap. Entah mengapa, bapak dan ibu mematikan semua lampu ruangan sehingga rumah begitu gelap pada malam itu. Seketika, aku melihat sebuah bayangan seperti sesosok manusia yang sedang memakan sesuatu di dapur. Makannya sangatlah rakus. Dia seperti mengunyah sesuatu dengan terburu-buru di tengah-tengah kegelapan malam.
Aku penasaran akan hal tersebut. Aku berjalan secara perlahan-lahan ke arah dapur dan menyalakan lampu dapur pada malam itu. Betapa terkejutnya aku ketika melihat sesuatu yang ada di dapur tersebut. Sesosok makhluk yang besar dengan bulu berwarna coklat kehitam-hitaman berdiri membelakangiku sambil memakan pisang yang ada di depannya. Ekornya panjang, terurai, bulunya memenuhi seluruh tubuhnya. Hanya tangan dan telapak kakinya yang tidak berbulu. Namun, kulitnya keriput dan berkuku tajam. Terlihat di sekitarnya, banyak sekali kulit pisang yang berserakan di mana-mana. Seperti yang kulihat di dalam mimpi, di mana ada uang yang berserakan begitu saja di dalam kamar Bapak. Jujur, aku kaget atas apa yang aku lihat pada saat itu. Seseorang yang aku anggap Bapak ternyata adalah salah satu sosok yang tidak aku kenal. Seekor kera yang besar yang tengah asik memakan pisang yang ada di depannya. Makhluk itu baru sadar beberapa detik setelah lampu aku nyalakan. Seketika, makhluk itu langsung berpaling ke arahku dan menatapku dengan sangat tajam. Matanya melotot, kelopak matanya hilang, sehingga hanya ada bulatan bola mata yang menonjol keluar. Wajahnya dikelilingi oleh bulu yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia mirip kera yang sangat besar, namun wajahnya nampak sedikit lebih pucat dan lebih menyeramkan, karena gigi taringnya mencuat tajam keluar. Sontak, aku mundur beberapa langkah. Dia nampak marah atas apa yang aku lihat pada saat itu. Seketika, mulutnya terbuka. Aku dengan jelas melihat gigi taringnya dengan mulut yang terbuka. Dia bahkan melemparkan pisang yang sedang dipegangnya, sehingga aku langsung berbalik ke belakang dan berlari ke dalam kamar. Jantungku berdetak kencang. Aku benar-benar takut atas apa yang aku lihat. Kenapa ada makhluk seperti ini? Gumamku. Keringat dingin langsung memenuhi tubuhku. Nafasku terasa berat dengan bulu kuduku yang langsung merinding. Aku langsung duduk dan menyender di tembok. Kedua tanganku aku dekatkan ke dada berharap aku bisa mengontrol detak jantungku pada saat itu. Namun, suasana tiba-tiba hening kembali. Suara gaduh dari dapur entah mengapa tidak terdengar lagi. Suara dari makhluk itu seperti tiba-tiba menghilang seketika. Yang ada hanyalah sebuah bau yang aku kenal. Bau dari bunga pemakaman yang terasa tidak asing. Bau dari bunga itu membuat tubuhku mengantuk dan tidak berdaya di sana. Secara perlahan-lahan, aku memejamkan mata dan tertidur dengan sendirinya sambil menyender ke tembok kamar. Pagi hari, aku dikejutkan oleh suara dari Bapak yang tampak marah kepada ibu yang membuatku terbangun. Secara samar-samar, aku mendengar kata pisang yang disimpan di dapur. Aku tidak tahu persis apa yang mereka bicarakan. Namun aku mendengar kembali bahwa ibu lupa memindahkan pisang itu ke kamar sehingga hal itu membuat Bapak marah. Seketika, aku kaget mendengar hal tersebut. Rupanya, apa yang aku lihat bukanlah sebuah mimpi. Aku langsung bangun dan berlari keluar dari kamar. Di sana, aku melihat ibu sedang membersihkan kulit-kulit pisang yang berserakan begitu saja di dapur. Hal itu membuatku lebih yakin bahwa apa yang aku lihat ketika malam bukanlah sebuah mimpi atau halusinasi, melainkan memang benar ada makhluk berwujud kera besar yang muncul di dapur pada saat itu. Ibu dan Bapak
tampak kaget ketika aku keluar kamar. Seketika, mereka mendadak berhenti dan mengalihkan pembicaraan yang aku dengar sebelumnya. Neng, sudah bangun?" kata bapak sambil tersenyum. Sudah beberapa hari semenjak kejadian itu, suasana rumah semakin menyeramkan. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam rumah. Seperti seringkali ada kera dan bayangan berbentuk kera yang melompat satu sama lain di sekitar rumah. Bau-bauan yang menyengat di malam-malam tertentu. Juga sifat bapak dan ibu yang kini berubah secara perlahan. Mereka lebih sering menyuruhku untuk tidur terlebih dahulu. Bahkan, bapak terkadang marah apabila aku tidak melakukan itu. Hingga tepat aku sedang mengaji rutin di surau. Tiba-tiba, anak-anak terlihat serius membicarakan tentang beberapa warga di kampung yang kembali kehilangan uang di kampung ini. Mereka bahkan sempat mempergoki bahwa ada hewan yang bentuknya seperti kera kecil yang terlihat masuk ke dalam rumah lalu menghilang. Seketika, aku teringat dengan makhluk kera itu. Juga keanehan bapak yang lakukan di dalam rumah semenjak dia pulang dari rumah Pak Taufik di kota. Apa mungkin bapak melakukan pesugihan seperti yang pada saat itu dituduhkan ke Pak Taufik? Aku ingin sekali bertanya kepada Pak Ustadz Ibrahim akan hal ini, tentang keanehan-keanehan yang terjadi di rumahku dalam beberapa hari ini. Namun, setiap kali aku ingin bertanya, tubuhku seperti menolaknya, seperti ada sebuah dorongan agar aku tidak melakukan hal tersebut. Sehingga aku hanya bertanya bagaimana agar kita terhindar dari kehilangan uang yang kini mulai marak lagi di rumah. Pak Ustadz Ibrahim hanya menyarankan aku untuk mengaji setiap malam, karena hal itu secara tidak langsung bisa menjagaku dari hal-hal yang menyeramkan dan bisa mengganggu hidupku dari para makhluk yang jahat kepadaku. Aku pun mengangguk dan aku mencoba untuk melakukan apa yang dikatakan Pak Ustadz Ibrahim sambil menepis pikiranku tentang bapak yang melakukan pesugihan. Benar saja, aku mulai mengaji setelah jam 7 malam hingga jam 9. Suasana rumah yang awalnya menyeramkan ketika malam kini secara perlahan-lahan memudar. Suasana kembali tenang dan aku tidak mendengar suara gaduh lagi di tengah malam. Hal itu berlangsung selama beberapa hari hingga suatu malam aku dikejutkan oleh bapak yang melarangku untuk mengaji kembali. Entah apa yang terjadi kepadanya. Dia dengan sedikit marah melarangku untuk mengaji pada malam itu, bahkan aku harus tidur lebih cepat pada malam ini. Aku sontak bertanya kepada bapak apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ibu yang ada di belakang bapak langsung berkata, "Ini bukan urusan Neng. Yang pasti, Neng tidak boleh lagi mengaji di rumah ini. Dan Neng lebih baik tidur sebelum jam 8 malam." Suasana rumah yang kembali tenang setelah aku mengaji rupanya tidak disukai oleh bapak dan ibu. Bahkan, mereka menyuruhku agar aku tidak mengaji kembali di surau, karena dia tidak suka aku yang pulang malam ketika pulang mengaji di sana. Aku marah, benar-benar marah. Baru kali ini aku melihat bapak dan ibu melarangku untuk mengaji. Padahal mereka sendiri yang menyarankan aku untuk mengaji di surau bersama Pak Ustadz Ibrahim sedari kecil. Aku malah curiga, semakin curiga, bahwa pikiranku tentang pesugihan memang dilakukan oleh kedua orang tuaku. Buktinya, ketika aku mengaji di rumah, mereka malah marah, bahkan melarangku untuk mengaji lagi di setiap malamnya. Bapak terus-menerus mengomel tentang apa yang aku lakukan.
Dia terus berkata bahwa aku harus cepat tidur karena besok harus bersekolah. Aku yang marah langsung berlari ke kasur dan menarik selimutku hingga seluruh tubuhku tertutup. Rupanya, ibu dan bapak menungguku hingga benar-benar tertidur di sana. Namun, wajah mereka tampak cemas, hingga beberapa kali melihat jam dinding yang bergerak sambil berbisik satu sama lain, sambil menunjuk jam yang ada di sudut kamarku. 1 jam berlalu. Rasa marah yang aku rasakan membuatku mengantuk. Ibu dan bapak akhirnya pergi keluar kamar sambil tergesa-gesa. Tepat jam 12 malam. Entah mengapa, seperti ada dorongan dalam tubuhku sendiri yang membuat aku tiba-tiba membukakan mata. Suasana rumah kini kembali kelam, gelap, dan sepi seperti yang aku rasakan sebelumnya. Ditambah lagi, bau bunga pemakaman yang menyengat kini masuk ke dalam kamar. Sehingga aku langsung mencium baunya dan membuatku langsung tersadarkan begitu saja. Aku seketika turun. Rasa ketidakpercayaanku atas rumor pesugihan yang membuat uang-uang para warga menghilang membuatku penasaran. Karena semuanya seperti berkaitan satu sama lain. Banyak sekali cerita bahwa mereka melihat kera-kera yang melompat di atap-atap rumah sebelum mereka kehilangan uangnya pada malam itu. Ada juga yang tempat penyimpanan uang mereka berubah menjadi kulit pisang secara mendadak. Ada pula yang berkata bahwa melihat kera besar seukuran manusia yang keluyuran di sekitar kampung di malam-malam tertentu, seperti yang aku lihat di dapur. Semuanya berkaitan dan pusatnya ada di dalam rumah ini. Dimulai dari bapak yang datang dengan cermin besar dan pisang yang selalu dia bawa sepulangnya dari bekerja di kampung sebelah. Aku menghela nafas panjang. Aku mencoba mengumpulkan keberanianku agar aku tidak bisa melangkah keluar kamar pada malam itu. Aku berjalan secara perlahan, membuka tirai kamar dan masuk ke ruangan tengah. Suasananya benar-benar hening seperti banyak mata yang kembali muncul dari segala arah. Suasana rumah kini lebih menyeramkan dibanding malam-malam sebelumnya. Aku hanya bisa melihat di sekelilingku di dalam kegelapan karena ibu mematikan ruang tengah. Aku mulai berjalan kembali secara perlahan, mencari tahu apa yang kedua orang tuaku lakukan sekarang. Karena gerudak, gerudak, gerudak. Tiba-tiba aku mendengar suara dari hewan buas di dalam kamar bapak. Suara itu disertai dengan suara seseorang yang sedang melompat ke sana kemari dan menabrak benda-benda yang ada di sekitar kamar. Suasananya begitu gaduh ketika aku ada di ruangan tengah. Namun suara gaduh ini tidak terdengar ke kamarku yang letaknya tidak jauh dari kamar kedua orang tuaku. Jantungku berdetak kencang. Semua obrolan ketika di surau tentang pesugihan itu kini mulai masuk ke dalam pikiranku. Namun, aku terus-terusan menepis pemikiran itu sebelum aku melihatnya dengan kedua mata aku sendiri. Aku terus berjalan, selangkah demi selangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Aku sempat terdiam di langkah ketiga. Rasa ragu pun muncul dalam diriku. Padahal hanya 2 lagi hingga aku sampai ke kamar kedua orang tuaku. Hatiku seperti tidak membiarkan aku untuk melangkah lebih jauh. Otak dan hatiku kini saling bertolak belakang. Di satu sisi, aku semakin penasaran atas suara gaduh yang ada di dalam kamar kedua orang tuaku. Namun di satu sisi, tubuhku sendiri menolak hal itu dan ingin segera menjauh dari tempat tersebut.
Aku berusaha mengatur nafas, menghirup nafas panjang selama beberapa detik, dan langsung berlari sambil membuka tirai kamar kedua orang tuaku. Betapa terkejutnya aku ketika aku melihat sebuah pemandangan yang tidak akan aku lupakan seumur hidupku. Di sana, aku melihat ibu yang duduk telanjang menghadap sebuah cermin besar yang bapak bawa dari rumah Pak Taufik sebelum dia pindah. Dia seperti sedang menyembah-nyembah cermin itu. Beberapa kali tubuhnya dibungkukkan dan bersujud dengan kondisi tanpa berbusana di dalam kamar. Aku juga melihat bapak yang telanjang dan melompat ke sana kemari seperti kera. Tubuhnya sengaja dibuat jongkok dan melompat dari atas kasur hingga mengelilingi ibu yang bertelanjang dada. Sesekali tangannya menggaruk-garuk kepala dan tubuh seperti layaknya kera. Di sana pula, aku melihat banyak sekali uang-uang berwarna merah dan biru serta kulit pisang yang berserakan begitu saja di dalam kamar. Ada pula kulit pisang yang setengahnya sudah menjadi lembaran uang berwarna merah di lantai. Apalagi aku bertambah kaget ketika aku melihat sesosok makhluk yang tampak tidak asing muncul dan berdiri di balik cermin besar tersebut. Dia seperti disembah-sembah oleh ibu dan bapak yang melompat ke sana kemari seperti kera. Aku benar-benar kaget atas apa yang aku lihat. Aku tidak percaya bahwa rumor yang beredar akan hilangnya uang dan banyak cerita tentang uang yang berganti dengan kulit pisang adalah ulah dari keluargaku sendiri. Lebih tepatnya, ulah dari cermin yang dibawa bapak dari rumah Pak Taufik. Seketika, aku langsung berteriak, mencoba menghentikan mereka yang kini sedang melakukan ritual di dalam kamar. "Bapak, Ibu, hentikan perbuatan ini sekarang!" teriakku. Seketika, ibu yang sedang bersujud tanpa sehelai benang sedikit pun langsung berdiri dan menoleh ke arahku. Sedangkan makhluk berbentuk kera yang ada di balik cermin langsung menghilang begitu saja setelah aku berteriak. Namun, tiba-tiba bapak yang bertingkah seperti kera mendadak muntah darah dengan kondisi yang telanjang. Darah segar kini membasahi kasur yang berwarna putih, juga uang-uang yang berserakan di sana. Tubuhnya mendadak kejang-kejang. Lalu mulutnya mengeluarkan busa bercampur dengan darah dengan posisi tubuhnya yang langsung tersungkur begitu saja, hingga jatuh dari kasur ke lantai. Seketika, ibu panik akan hal tersebut. Tanpa mempedulikanku, dia langsung mendekat ke bapak dan mencoba membangunkannya sambil menangis. Bapak tidak sadarkan diri hingga pagi menjelang. Ibu sudah kembali berpakaian lagi. Aku dan ibu memakaikan pakaian kepada bapak yang pingsan. Terlihat warga kini ramai mengantarkan bapak untuk diobati. Dibantu oleh Pak Ustadz Ibrahim, mereka akhirnya mengantarkan bapak untuk berobat dengan kondisinya yang tidak sadarkan diri. Pak Ustadz Ibrahim sempat menoleh ke cermin besar itu. Dia menatapnya dengan tajam sebelum akhirnya dia membawa benda yang ada di kamar untuk dia lemparkan ke cermin itu. Namun, ibu langsung menghalangi dan berkata bahwa dia tidak bisa memecahkan begitu saja benda tersebut. Sepertinya Pak Ustadz Ibrahim tahu atas apa yang terjadi dengan keluargaku sehingga ingin melakukan hal tersebut. Sehingga setelah dia gagal memecahkan cermin itu, dia hanya memerintahkanku untuk segera membereskan semua uang yang berserakan di kamar sebelum warga datang. Bahkan setelah para warga mengantarkan bapak yang masih tidak sadarkan diri di sana, dia memerintahkan semua warga yang mengantar untuk pulang dan mempercayakan kondisi bapak kepadanya.
Hingga akhirnya hanya tinggal dirinya, aku dan ibu yang ada di dalam ruangan tersebut. Di sana, Pak Ustadz Ibrahim yang awalnya tersenyum ramah mendadak berubah. Tatapannya terlihat tajam, terutama kepada ibu dan aku yang ada di dalam ruangan. Dia berkata, "Jiwa bapakmu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dia sudah dibawa oleh siluman yang ada di dalam cermin itu. Dia sekarang sudah menjadi budak dari siluman yang sudah melakukan perjanjian dengan bapakmu." Pak Ustadz menatapku dengan serius. Tidak lama dia kembali berkata, "Aku sudah tidak bisa membantu, apalagi seperti ini. Karena ini adalah konsekuensi yang harus dia terima atas apa yang sudah dia perbuat. Hanya itu yang bisa aku sampaikan. Selebihnya, ibumu mungkin bisa mencari cara agar bapakmu bisa kembali seperti semula." Pak Ustadz Ibrahim tiba-tiba pergi meninggalkanku begitu saja. Meninggalkanku dan ibu yang kini menangis di dekat bapak yang tidak sadarkan diri. Hingga setelah Pak Ustadz Ibrahim keluar, ibu tiba-tiba mendekatiku, wajahnya tampak marah. Dia bahkan memegang pundakku dengan sangat kuat. "Gara-gara kamu yang datang ke kamar, sehingga ritualnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Harusnya kamu diam saja dan ikut menikmati hasil dari ritual uang gaib yang sudah kita lakukan dengan siluman kera itu. Karena ini semua salahmu, sehingga bapak kini menjadi seperti ini." Pesugihan ini memanglah ada dan mungkin terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Aku tahu cerita ini karena ada seseorang yang melakukan pesugihan ini, namun bukannya dia kaya, malah dia sengsara di akhir hidupnya. Janganlah melakukan perjanjian dengan mereka, bahkan jangan mendekati hal-hal tersebut dan terbuai dengan hasutan mereka. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di baliknya terhadap kekayaan semu yang kita terima. Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada, salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @penulismalam94 berjudul Pejabat Pemakai Susuk Berlian dan Emas. Akan Mimin bawakan buat kalian semua. Langsung saja, selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Namaku Marcel, dan aku akan menceritakan sedikit pengalamanku bersama almarhum ayah tiriku, sebut saja Pak Dedi. Sewaktu beliau masih hidup, Pak Dedi adalah sosok lelaki yang sangat bertanggung jawab. Pak Dedi menikahi mamaku saat aku masih duduk di bangku SMP kelas 1. Karena pembawaan beliau yang sangat karismatik dan santun, aku pun langsung setuju saat itu jika mama menikah dengan Pak Dedi. Apalagi beliau ini memang seorang duda. Singkat cerita, setelah awal pernikahan Pak Dedi dengan mama, aku langsung diajak pindah ikut ke kota karena tugas beliau yang seorang pejabat. Awalnya, mama sendiri tidak menyangka jika Pak Dedi adalah seorang pejabat yang punya kedudukan tinggi. Karena saat dahulu, masa ta'aruf, beliau hanya berkata jika dirinya cuma PNS dengan gaji pas-pasan saja. Namun beliau menjamin akan memenuhi kebutuhan satu anak mama. Jadi, waktu mamaku dan papaku bercerai, Jin, kakakku, saat itu sudah mandiri.
dan Miki, adikku, tinggal bersama papa. Setelah dijalani hidup bersama antara aku, mama, dan almarhum Pak Dedi ini, memang terasa ada banyak kecocokan. Mungkin saja mama sebenarnya merindukan calon suami yang satu iman agar bisa menjadi imam sholatnya. Aku pun merasa jika Pak Dedi ini bisa lebih memperhatikanku daripada papaku sendiri, hingga aku tidak merasa canggung untuk bercanda dan berbagi cerita dengannya. Beberapa bulan setelah pernikahan mama dan almarhum Pak Dedi berlangsung, ada sedikit keanehan yang dirasakan oleh mama. Pak Dedi sering mengeluhkan sakit kepala yang tidak tertahankan. Saat dibawa ke rumah sakit dan medical check up, tidak ditemukan suatu penyakit berbahaya. Hanya saja diagnosis dokter saat itu jika Pak Dedi terlalu keletihan karena sering berada lama di balik layar monitor. Tidak hanya sampai di situ, Pak Dedi pun sampai beberapa kali mengunjungi rumah sakit besar, namun hasilnya sama-sama nihil. Karena menurut Pak Dedi, rasa sakit di kepalanya kian hari kian memburuk. Ia memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. Saat sesampainya Pak Dedi di kota ibunya, ia mengabari mama dan aku jika dirinya minta didoakan karena sedang diobati secara gaib oleh kenalan adiknya yang mencoba menyarankan berobat ke salah seorang kiai di kota tersebut. Singkat cerita, dari hasil pengobatan gaib itu, Pak Dedi terkena santet oleh salah seorang rekan kerjanya. Bahkan sempat Pak Dedi menunjukkan foto sebuah paku besar yang dikirim. Mama sangat takut, sekaligus khawatir. Ketika itu, mengingat Pak Dedi ini akan diberi kunjungan dinas ke Sulawesi keesokan harinya. Setelah kejadian santet paku berlalu, tidak pernah ada lagi kejadian-kejadian yang misterius menimpa Pak Dedi. Hingga tepatnya tahun 2009, kondisi tubuh Pak Dedi tiba-tiba drop. Pak Dedi bahkan harus dilarikan ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri setelah mengeluarkan banyak darah segar dari lubang anusnya. Setelah pengecekan menyeluruh, dokter memvonis jika Pak Dedi terkena kanker usus stadium 3 dan harus segera diambil keputusan tindakan operasi. Lambat laun, Pak Dedi harus menyerah dengan penyakit kanker yang menggerogotinya, hingga ia memutuskan untuk pensiun dini serta pindah ke rumahku yang berada di kampung atas kemauan beliau. Tahun 2010, kondisi fisik beliau sudah semakin memburuk. Ditambah lagi Pak Dedi beberapa kali terkena serangan stroke yang membuat setengah tubuhnya lumpuh total. Pak Dedi hanya bisa berbaring dan makan melalui selang dari hidung. Beberapa kali, Pak Dedi ini bahkan sempat dinyatakan telah meninggal karena jantungnya yang sudah berhenti berdetak dan sudah tidak ada nafas. Namun anehnya, pada jam-jam tertentu ia akan kembali membuka matanya. Menurut pengakuan mama, saat Pak Dedi sedang diam, ia sering berbicara sendiri. Padahal tersebut tidaklah mungkin karena Pak Dedi sudah tidak bisa berbicara. Bahkan mama berkata, jika Pak Dedi suka menatap dengan penuh amarah dan seperti merah menyala. Saat menjelang kematiannya, ada hal-hal aneh lainnya yang turut aku rasakan di rumah. Sering terlihat sosok bayangan kakek-kakek berbaju serba putih seperti baju Belanda yang matanya merah menyala. Bahkan gilanya, saat aku, mama, dan Bik Sri sedang makan, tiba-tiba gelas mama bergeser-geser sendiri seperti ada yang memainkannya. Kondisi semakin mencekam saat Bik Sri melihat Pak Dedi sedang melotot melihat ke suatu titik di rumah dengan mulut yang menganga. Padahal waktu itu, membuka mulut saja sudah susah karena Pak Dedi yang sedang stroke. Kami bertiga saling beristighfar dan berdoa melafalkan surat-surat pendek yang kami bisa hingga akhirnya Pak Dedi tertidur. Saat menjelang akhir wafatnya Pak Dedi, kami sekeluarga belum tahu kalau Pak Dedi ini ternyata menggunakan susuk. Kami berpikir gangguan-gangguan itu hal yang wajar, karena kami percaya jika 40 hari sebelum wafat, banyak para demit
yang mengelilingi karena ada tarikan daya ilmu metafisika yang seperti magnet. Aku sendiri sebenarnya merasa terteror. Saat aku sedang mengambil air, tiba-tiba gelasku pecah. Dan Bik Sri mengaku ketika mencuci piring, ia sering sekali tangannya berdarah karena terkena pecahan piring. Saat aku, Mama, dan Bik Sri sedang asik menonton TV di ruang keluarga, entah mengapa, Mama tiba-tiba berlari keluar dan berbicara jika dirinya mendengar ada suara ketukan pintu dan suara rintihan minta tolong. Bik Sri kemudian mendekati Mama keluar rumah dan sama sekali ia tidak mendengar apapun. Di suatu ketika, pernah Mama sampai teriak saat ia melihat almarhum Pak Dedi ini berdiri tegak seperti orang tidak sakit dan wajahnya pucat seperti mayat. Aku dan Bik Sri kemudian berlari menghampiri Mama. Namun Mama sudah tergeletak pingsan, seperti layaknya estafet. Teror-teror itu kini berganti kepadaku. Keesokan harinya, saat aku menonton bola hingga larut malam, tiba-tiba channel TV itu berpindah-pindah sendiri. Aku yang sempat bergidik mencoba menenangkan diri meyakinkan jika itu hanyalah remote TV yang sedang rusak. Aku kemudian mematikan TV untuk sekejap dan melanjutkan menonton bola kembali. Namun saat keadaan TV yang mati karena adanya efek pantulan cahaya di layar TV tersebut, samar-samar aku melihat ternyata ada Pak Dedi yang duduk di sampingku. Sontak saja aku menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Aku mengurungkan niatku untuk menyalakan TV kembali. Segera aku beranjak pergi ke kamarku. Saat aku baru saja ingin memejamkan mata, aku melihat siluet almarhum Pak Dedi sedang duduk di tempat tidurku. Aku berkali-kali mengucap istighfar karena ketakutan sampai aku terlelap tidur. Aku yang sudah merasa terganggu kemudian mengajak Mama untuk bicara dari hati ke hati. Aku meminta Mama segera memanggilkan Pak Ustadz supaya segera mendoakan almarhum Pak Dedi. Jika memang sudah waktunya, biar segera nyawanya dicabut oleh sang pemilik kehidupan, agar tidak membuatnya semakin tersiksa. Bayangkan saja, almarhum ini bisa dibilang hampir ada 5 kali mengalami kematian namun bisa hidup lagi. Kebayangkan bagaimana sakitnya melewati sakaratul maut sebanyak itu. Akhirnya, Bik Sri memanggil Pak Ustadz, sebut saja namanya Ustadz Udin, yang memang beliau ini penuntun orang-orang yang mengalami sakit keras dan menjelang sakaratul maut. Saat Ustadz Udin baru saja membuka pintu rumah, ia sudah geleng-gelengkan kepala. Mama dan Bik Sri sempat menanyakan ada apa. Pak Ustadz hanya terdiam dan masuk ke dalam kamar tempat di mana almarhum Pak Dedi dibaringkan. Pak Ustadz langsung membisikkan sesuatu di telinga Pak Dedi. Assalamualaikum Pak Dedi. Pak Dedi jangan takut. Saya cuma ingin mendoakan Pak Dedi. Pak Dedi hanya mengangguk, menandakan ia masih menangkap omongan dari Pak Ustadz dan mendengarkan apa yang Pak Ustadz sampaikan. Pak Dedi harus ikhlas ya. Jika Tuhan menghendaki untuk mengambil nyawa Bapak, karena Allah lah yang memiliki kuasa atas semua kehidupan makhluk di dunia ini. Kematian adalah pasti. Semua akan kembali ke dalam tanah. Hanyalah amal ibadah yang kita bawa untuk bertemu Sang Pencipta. Jadi, Pak Dedi tidak usah takut ya, bisik Pak Ustadz lembut. Mendengar hal itu, Pak Dedi tiba-tiba menangis terisak. Pak Ustadz tersenyum dan kemudian berkata, Pak Dedi, saya mohon, tolong Bapak ikhlaskan dan leburkan semua yang tertanam di tubuh Bapak. Allah pasti akan menerima tobat Pak Dedi, karena Allah Maha Penyayang, lagi Maha Pengampun. Belum selesai Pak Ustadz berbicara dengan Pak Dedi, Mama seperti memotong pembicaraan. Loh, maksud Pak Ustadz apa? Apa maksudnya tertanam? Apa suami saya kena santet yang ditanam orang, Pak? Tanya Mama. Pak Ustadz menjawab dengan tersenyum. Maaf Ibu,
Suami ibu memang saya lihat ada unsur pengaruh guna-guna. Namun yang saya bicarakan barusan adalah barang atau susuk yang sengaja ditanam di tubuh Pak Dedi sendiri. Ada sebuah mustika berlian di dahi beliau untuk memancarkan aura kebijaksanaan. 2 susuk emas di pundak sebagai lambang kewibawaan. Dan 1 susuk intan permata di bibir untuk kecakapan beliau dalam berbicara. Memang Pak Dedi ini adalah seorang peneliti sekaligus moderator. Jadi wajar saja jika dalam menjalankan pekerjaannya harus dipasang susuk di bibir. Mungkin saat beliau sedang membawakan materi, lidahnya supaya tidak keluh dan tidak berbelit-belit dalam penyampaiannya. Mama sangat tidak percaya dengan apa yang Pak Ustadz katakan. Jangankan Mama, aku pun tidak percaya. Karena Pak Dedi yang kami kenal sangat santun dan agamis sekali. Beliau sangat rajin dan tidak sampai ketinggalan sholat 5 waktu dan betul-betul memahami rukun Islam maupun rukun iman. Bagi kami, beliau tidak mungkin sampai berbuat musyrik seperti itu. Mama yang tidak langsung percaya ucapan Ustadz Udin, sampai-sampai menelpon keluarganya untuk sekedar mengkonfirmasi kabar tersebut. Apakah dulu Pak Dedi ini sempat memakai susuk atau tidak? Dari percakapan via telepon antara ibu Pak Dedi dan Mama, ditemukan fakta yang mengejutkan bagi kami, yaitu Pak Dedi sebenarnya memang menggunakan susuk. Dari ibunya Pak Dedi, kami pun mengetahui jika alasan beliau memakai susuk adalah sebagai bentuk rasa ketidakpercayaan diri untuk tampil di depan publik. Di sisi lain, alasan beliau menggunakan susuk adalah Pak Dedi sering diberi guna-guna oleh rekan sejawatnya. Sulit bagi kami menerima kenyataan di balik sosoknya yang karismatik dan santun. Ternyata Pak Dedi bisa menyembunyikan kenyataan lain dari sisi gelapnya. Ya, mungkin benar yang dikatakan orang. Sebaik-baiknya manusia pasti memiliki keburukan selama di dunia. Mama segera menghampiri Pak Ustadz dan menyampaikan pengakuan dari ibu Pak Dedi. Pak Ustadz hanya tersenyum. Ia telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, karena kodam-kodam yang mengisi susuk itu saling berinteraksi kepadanya, hanya untuk menunjukkan jika sebenarnya mereka perlu diberi makan atau dicas oleh Pak Dedi yang sedang terkulai lemas. Pak Ustadz pun menambahkan, jika segala bentuk gangguan di rumah adalah efek dari si kodam-kodam susuk untuk mencari wadah baru tempat mereka bernaung, karena kodam-kodam itu pun sudah mengetahui jika umur Pak Dedi sudah tidak akan lama lagi. Pak Ustadz langsung merapalkan doa-doa dan melantunkan ayat suci di telinga Pak Dedi. Seketika tubuh Pak Dedi mengejang hebat dan dari mulutnya mengeluarkan air liur. Setelah diamati, air liur itu ada kiloan cahaya yang berbentuk pecahan intan kecil dan beberapa pecahan kecil berlian serta emas. Pak Ustadz berkali-kali mengucapkan syukur kepada Allah karena berhasil mengeluarkan susuk-susuk itu. Seketika Pak Dedi langsung tidak sadarkan diri. Dalam keadaan yang masih genting, Mama tiba-tiba kesurupan dan mulutnya meracau tidak jelas. Berkali-kali ia mengumpat kepada Pak Ustadz karena sudah mencampuri urusannya. Ketika kesurupan pun, Mama berkata jika ia ingin menginginkan wadah baru untuk bersemayam. Sebagai gantinya, sosok yang menempel di tubuh Mama akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk orang yang menggunakan susuk tersebut. Apakah kamu ingin dihormati orang? Atau kamu disegani oleh teman-temanmu? Tenang saja, aku akan membantumu. Pak Ustadz segera beristighfar dan menjawab, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memberikan syafaat atau kemudahan selain atas izin Allah. Apa yang kamu tawarkan bukanlah kemudahan bagi manusia, melainkan kesesatan dan kesia-siaan. Tidak lama, Mama langsung tergeletak pingsan. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri benda-benda kecil berkilauan itu juga langsung lenyap. Tidak sampai 3 hari kemudian,
Pak Dedi sudah berpulang dengan keadaan yang sudah bersih dari segala macam susuk yang ditanam. Setelah selesai acara pemakaman, pintu rumah kami diketuk oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz datang kembali untuk memberikan pagar gaib di sekeliling rumah kami, karena menurut beliau, kodam dari susuk itu masih berkeliaran di sekitaran rumah. Aku yang penasaran, menanyakan sesuatu kepada Pak Ustadz tentang kodam si pengisi susuk tersebut. Sosok itu ternyata adalah kakek-kakek, memiliki kedua mata yang merah menyala. Dahulunya kakek itu adalah orang yang mempunyai ilmu kebatinan tinggi hingga dipakai oleh para petinggi Belanda sebagai tangan kanannya. Namun, karena tubuh si kakek itu telah dipenuhi oleh ilmu hitam, jiwa si kakek tidak bisa berpulang kepada sang kolik, sehingga ia dipergunakan manusia sebagai bentuk kodam yang dipasang di tubuh Pak Dedi saat itu. Aku membatin, pantas saja Pak Dedi ucapan dan perilakunya sangat berwibawa dan berkarisma. Padahal dari segi pendidikan, ia sedang mengenyam pendidikan S3, dan juga ia sangat pandai berdiplomasi. Namun sayang, kemampuan dan keterampilannya malah menjadikannya orang yang rendah diri, sehingga memutuskan untuk melakukan ritual pemasangan susuk. Dari cerita ini, aku pun belajar, jika manusia yang dari luar terlihat sempurna, santun, paham akan ilmu agama dan juga taat beribadah, pasti memiliki sisi gelap di dalam hidupnya. Begitulah liku-liku perjalanan manusia di dunia. Kita tidak bisa menghindari dosa, namun selayaknya kita harus terus mencoba menjadi orang yang baik dan menghindari diri dari segala bentuk kemusyrikan. Mungkin itu tadi sedikit pesan-pesan dari cerita yang aku bagikan buat kalian semua. Aku tidak ada sedikit pun maksud untuk membuka aib almarhum. Dalam cerita ini pun, nama almarhum sudah aku samarkan hanya untuk bahan pelajaran saja bagi kita semua.